Sebelumnya Timpuradong, tong koho pada. Jadi kalau untuk latar belakang, kenapa dan harus ada untuk perkumpulan Bantik perantauan ini yang dinamakan Bantik Masiun Sao Susah Sengkoang, ini bertolak dari dimana kita sebagai orang adat, sebagai manusia adat itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Diri kita tidak dapat memisahkan adat itu dengan kehidupan. Sehingga dengan dorongan-dorongan itu kita tergerak memberanikan diri untuk membentuk, menjadikan suatu wadah. Wadah itu adalah kita sebut sebagai rumah bersama kita. Rumah bersama kita untuk masyarakat Bantik di perantauan, di mana di situ kita tempat untuk bersama-sama, bersatu. Kalau orang Manado bilang, di situ tempat orang saling mengasihi, orang saling bakudapa, orang saling berbagi di dalam situ. Baru kemudian juga orang jadikan suatu wadah di mana orang tempat untuk mengangkat kembali budaya, ya, tradisi yang sudah ada, yang oleh pendahulu-pendahulu kita, yang itu juga merupakan heroik. Kemudian di dalam wadah ini juga kita tempat untuk kita mempertahankan di mana adat dan tradisi itu, yang merupakan momentum awal untuk para pendahulu kita, para pejuang, sampai dengan terciptanya atau terjadinya suatu negara, yaitu NKRI. Juga di sini tempat kita untuk memberikan satu wadah di mana kita dapat memberikan pembelajaran kepada anak-anak muda, yaitu disebut dengan Dodio Bantik, sampai kepada anak cucu. Ini akan terus bergenerasi, di mana akan tetap ada timbul untuk adat istiadat, khususnya untuk Bantik di perantauan. Dan juga mau masuk wilayah seluruh Indonesia. Betul. Jadi malah bukan hanya Indonesia, Sulawesi Utara. kita ruang lingkupnya itu adalah seluruh masyarakat Bantik, ya, di perantauan. Keluar dari Sulawesi Utara, itu yang ada di Jakarta, baru di luar negeri, di Kalimantan, yang ada di Surabaya, ya, semuanya karena sudah menyangkut dengan perantauan, itu merupakan bagian daripada Dewan Pimpinan Pusat, ya. Ini ruang lingkup kami, sehingga kami mencakup sampai dengan ke sana. Program apa aja yang disiapkan dalam waktu dekat? Kalau untuk program yang jelas, pertama kami di sini adalah menunjang. Kami sebagai pintu pembuka atau membuka awal di mana untuk pemerintah Kota Manado, kami melihat bahwa pemerintah Kota Manado itu melaksanakan suatu kegiatan, yaitu Manado Fiesta. Kami adalah suku yang ada di Kota Manado. Kami adalah suku yang eksis di Kota Manado, ya. Tanah Ulaya Bantik itu yang terletak di Kota Manado. Sehingga kami sebagai anak suku Bantik, anak suku Manado, itu punya tanggung jawab untuk mendukung akan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu Manado Fiesta, karena dalam ruang lingkup budaya. Terdorong dari situ. Kemudian ada satu momentum atau acara yang sudah setiap tahun dilaksanakan oleh saudara-saudara yang ada di tanah kelahiran, yaitu yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemangku Adat Anak Suku Bantik Minanga Malalayang, yang adalah ketuanya Bapak Reno Bangkang. Di situ ada setiap kegiatan 5 September untuk dilaksanakan pentas seni budaya Bantik. Nah, kami sebagai anak perantauan Bantik itu akan mengawali membuka untuk merencanakan dan mendukung, sehingga program ini berkesinambungan, saling menopang di antara kegiatan. Dan kami membuka awal dari kami di perantauan, karena nanti di dalam 5 September kami akan ikut ambil bagian untuk mendukung ke sana. Itu juga yang menjadi salah lingkup kerja dari Lembaga Pemangku Adat itu memang khusus di wilayah Malalayang Bantik. Tapi ikatan batin kami sebagai orang Bantik itu sampai di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Apalagi di sini sudah terbentuk wadah Dewan Pimpinan Pusat Bantik yang ada di perantauan, itu sudah ada wadah, dan itu kami tetap kerjasama yang baik. Karena banyak juga orang dari Malalayang itu memang merantau ke Jakarta, seperti Bapak Pani ini, Pak Donald, dan yang lain. Jadi ikatan batin kami itu tetap kuat sekali. Makanya mereka ada bikin acara di sini, masyarakat Bantik Malalayang berlomba-lomba datang ke sini untuk. Jadi begini, sedikit menambahkan apa yang disampaikan Ketua Umum. Memang selama ini
yang eksis itu di perantauan adalah Bantik Minanga Malalayang yang ada di perantauan. Tapi kemudian ketua mengajak kita semua berdiskusi bagaimana untuk kita bisa menyatukan semua warga Bantik yang berasal dari 11 negeri ini untuk sama-sama bersatu. Sehingga kita pada 1 Mei yang lalu melaksanakan pertemuan, belum pemusyawarah, tapi kemudian keinginan daripada floor waktu itu pada para peserta bahwa mari kita tingkatkan ini menjadi suatu musyawarah. Dan kebetulan saya sebagai pimpinan sidang, kita berembuk, oke, kita lakukan, dan pada saat itu kita melakukan pemilihan. Pemilihan yang terjadi adalah secara aklamasi bahwa ketua yang terpilih adalah Bapak Jufani Mongan sebagai formatur tunggal untuk membentuk kepengurusan, dan akhirnya kita sudah saksikan hari ini adalah pengukuhan untuk kepengurusan kita. Jadi itu dasar dari salah satu bahwa sudah lama Bantik ini tidak bersatu di perantauan. Kita terpisah-pisah, kadangkala bertemu di suatu tempat, ada yang bahasa Bantik, baku dengar, bukan Bantik, ya begitu. Jadi akhirnya inisiatif dari ketua yang waktu itu masih ketua Bantik Minanga Jabodetabek untuk memperluas jangkauan, dan ini sudah dijelaskan tadi. Tahu susah sengkoan, saya mengucapkan dan pengukuhan. Saya pribadi dan semua panitia mengucapkan terima kasih. Yang pertama untuk Ketua AMAP yang lembaga adat yang sudah langsung datang dari Manado, dari Bantik langsung datang untuk menyaksikan acara kita, dan kepada ketua yang terpilih kita berdoa ke depannya Bantik lebih luas lagi, lebih eksis lagi, dan juga untuk Pak Pembina yang selalu membina kita semua ini bisa menjadi besar, Bantik bisa menjadi besar. Itu saja dari panitia. Terima kasih. Tunggu pada